Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Henda, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melalui video ini, saya akan menyampaikan secara ringkas mengenai hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pembuatan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual atas dasar penipuan. Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2091-Pit-B-2023-PNSBY. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dan akta kuasa menjual. Dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk bersikap profesional, jujur, dan amanah karena akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2091-Pit-B-2023-PNSBY, di mana notaris membuat akta tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat dan menggunakan akta tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji, khususnya terkait bagaimana pertanggungjawaban notaris serta bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat atas dasar penipuan tersebut. Untuk memahami kasus ini, perlu lihat terlebih dahulu kasus posisinya. Kasus ini bermula pada Januari 2019 ketika SH selaku pemilik sertifikat meminta bantuan untuk melakukan pengecekan sertifikat melalui notaris DC. Sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada notaris dengan alasan untuk keperluan checking dan pergantian belangko di BPN. Namun, setelah sertifikat berada dalam penguasaan notaris, sertifikat tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya. Notaris justru menyalahgunakan dengan membuat PPJB dan akta kuasa menjual tanpa sepengetahuan dan persetujuan SH selaku pemilik sertifikat. Selanjutnya, notaris menjual objek tanah tersebut kepada pihak lain, yaitu AW, melalui rangkaian kebohongan. Dengan adanya akta tersebut, AW merasa yakin dan kemudian melakukan pembayaran sebesar kurang lebih 3,4 miliar rupiah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap penyalahgunaan wewenangnya dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2091-Pit-B-2023-PNSBY. Yang kedua, bagaimana akibat hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang tidak memenuhi syarat otentik atas dasar penipuan. Selanjutnya akan dibahas mengenai permasalahan pertama, yaitu pertanggungjawaban notaris. Dalam kasus ini, notaris DC pada awal didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan majelis hakim, perbuatan yang dilakukan lebih tepat memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Hal ini dikarenakan adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh notaris DC sehingga menggerakkan pihak lain untuk menyerahkan sejumlah uang. Dengan demikian, unsur-unsur penipuan yaitu adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat dinilai telah terpenuhi. Majelis hakim juga menilai tidak terdapat alasan benar maupun alasan pemaaf sehingga notaris DC dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara nihil. Hal ini dikarenakan notaris DC telah menjalani pidana dalam perkara lain yang apabila dikumulasi telah mencapai batas maksimum pidana penjara selama 20 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 4 KUHP. Oleh karena itu, meskipun terdakwa tetap dinyatakan bersalah, tidak ada tambahan pidana yang dijatuhkan. Putusan ini kemudian diajukan upaya hukum banding oleh penuntut umum. Namun, Pengadilan Tinggi melalui putusan nomor 58/Pit-2024-PTSBY memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 209/Pit-B-2023-PNSBY sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan pada tingkat pertama dinyatakan telah tepat. Selanjutnya akan dibahas permasalahan kedua, yaitu akibat hukum terhadap akta. Akta PPJB dan kuasa menjual yang dibuat oleh notaris DC tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan akta tersebut tidak dibuat berdasarkan kehendak para pihak yang sebenarnya, serta para pihak tidak hadir secara langsung di hadapan notaris. Selain itu, akta tersebut juga tidak memenuhi syarat verlaiden, yaitu tidak disusun, tidak dibacakan, dan tidak ditandatangani secara sah, sehingga mengakibatkan akta tersebut terdegradasi dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, akta tersebut tidak memenuhi syarat kesepakatan sebagai syarat subjektif. Dalam hal ini, pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan apabila dibuat karena adanya penipuan. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian apabila tipu muslihat tersebut menyebabkan pihak lain tidak akan menyetujui perjanjian tersebut apabila mengetahui keadaan yang sebenarnya. Namun demikian, akta tersebut tidak secara otomatis batal demi hukum. Akta tersebut dimintakan pembatalan melalui gugatan perdata dengan menggunakan putusan pidana sebagai alat bukti yang kuat dalam proses pembuktian. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat simpulkan bahwa pertama, notaris DC bertanggung jawab secara pidana karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, meski dijatuhi pidana penjara nihil karena telah mencapai batas maksimum pidana. Yang kedua, akta PPJB dan kuasa menjual yang dibuat tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik dan mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, akta tersebut
dapat dimintakan pembatalan dan berpotensi batal demi hukum melalui putusan pengadilan. Sebagai penutup, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, dalam menjatuhkan putusan, hakim tetap perlu memperhatikan ketentuan batas maksimum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 4 KUHP. Namun, diharapkan juga dapat mempertimbangkan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan, mengingat adanya kerugian material dan imaterial yang timbul. Kedua, pihak yang dirugikan disarankan untuk mengajukan gugatan perdata guna memohon pembatalan akta serta menuntut ganti kerugian yang dialami. Demikian video singkat terkait hasil penelitian tesis saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.